ada konversi ya dari energi chemical menjadi mechanical. Nah, di tengah-tengah itu kita ada heat. Heat ini melalui apa? Combustion. Jadi combustion ini kalau didefinisikan sebagai reaksi kimia ya, karbon, hidrogen, kemudian dengan oksigen. Jadi melibatkan oksigen. Oksigen didapat dari mana? Tentu dari udara ya, suplai pasokan udaranya itu kemudian dimix dengan fuel, maka akan terjadi pembakaran pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, kalau pada motor bensin dibantu dengan penyalaan menggunakan busi, tapi kalau pada engine diesel engine pakai sistem kompresi. Nah, tentu jadi panas ini salah satu bentuk energi yang nantinya bisa dikonversi menjadi energi mekanik. Jadi ada panas yang masuk berapa, outputnya, exhaust-nya berapa, nanti akan menghasilkan efisiensi totalnya. Nah, di combustion itu energinya dalam bentuk heat ya. Nah, kemudian jadi apa saja yang ada di dalam ruang bakar ya, combustion chamber-nya. Ya, di sini di susunan piston silinder yang ada di engine. Jadi di sana dibuat ada valve-nya untuk sisi masuk, kemudian ada valve-nya untuk sisi exhaust. Nah, di dalamnya nanti terjadi apa namanya reaksi chemical, yaitu yang melibatkan combustible mixture ya, di antara fuel dan airnya. Jadi kemudian ada spark ya, atau ignition kalau motor bensin. Kemudian ada juga stabilization and propagation flame in the combustion chamber. Jadi persyaratannya itu ada 3. Jadi kalau nggak ada campuran bahan bakar udara ya apa yang mau dibakar di dalam ruang bakar ya? Nggak ada. Atau udara saja atau fuel saja. Kalau fuel saja mungkin masih bisa ya fuelnya. Fuel juga tidak bisa ya. Jadi ada batasannya. Jadi kemarin ada campuran kaya, ada campuran miskin. Tanpa oksigen ya nggak bisa terjadi pembakaran. Nah, kemudian jadi ini adalah 3 komponen ya yang sebagai basic untuk syarat terjadinya pembakaran, gitu ya. Lah, kalau ideal bagaimana? Kalau perfect itu semuanya akan terbakar sempurna, complete combustion namanya. Kalau tidak sempurna berarti incomplete combustion. Complete ya bisa campurannya terlalu kaya atau campurannya terlalu miskin, gitu ya. Kalau terlalu kaya, jadi menyisakan banyak fuel-nya sehingga exhaust-nya akan dibuang ya. Jadi bahan bakarnya tidak banyak dipakai karena belum terbakar. Nah, kalau perfect ya, hidrokarbon O2 ini menghasilkan H2O plus CO2 ya. Ada H2O. Kemudian N2 akan terbuang menjadi N2 di sini ya. Jadi tetap ada H2O. H2O ini berupa apa namanya, mixture ya, moisture. Nah, kemudian ini ideal combustion atau perfect combustion. Jadi jika semuanya akan habis dan terbakar, itu ideal. Nah, kemudian emisi, tentu ini juga menjadi parameter utama performance sebuah engine. Karena ini menentukan complete tidaknya sebuah combustion. Jadi kalau tidak complete, berarti masih ada sisa-sisa karbon yang belum terbakar, gitu ya. Akibatnya bahkan dibuang. Bentuknya menjadi apa? Mungkin N2, CO2 dan H2O. Dan ini akan apa namanya sebagai gas, kalau CO2, gas-gas greenhouse gas ya, gas rumah kaca. Nah, ini sangat merusak lingkungan ya. Ada global warming, kemudian ada climate change. Nah, ini penyebabnya adalah emisi ini yang dihasilkan oleh combustion secara konvensional ya, menggunakan fossil
fuel. Jadi fuel-fuel yang berbasis fosil ini sangat menghasilkan emisi yang tidak ramah lingkungan ya, tidak ramah lingkungan. Nah, saat ini isu global ini kan sudah maunya harus net zero emission. Jadi kan kita melihat lingkungan kita sudah jauh sekali kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya pemanasan global dan adanya gas-gas rumah kaca ini. Jadi mungkin di kita masih menggunakan secara konvensional ya, seperti batu bara masih sangat banyak dipakai. Tapi kalau sudah aware terhadap lingkungan dan sustainability, ya, kelangsungan nanti kehidupan, maka mulai saat ini sudah mulai ditekan. Jadi zero emisi. Nah, kemudian untuk spark ignition engine ya atau bensin ya, langkah-langkahnya jadi ada ignition, kemudian ada flame development, kemudian ada flame propagation, ada flame termination. Jadi kalau propagation itu kan rambatan ya. Jadi setelah dinyalakan ignition, jadi kemudian apinya mengembang, mengembang. Setelah mengembang kan karena ada ruang waktu maka akan terjadi propagation dan setelah itu akan berakhir di mana apinya. Nah, ini adalah 3 komponen dari combustion. Nah, tipe-tipe combustion ya controlled combustion. Nah, ini diinisiasi oleh Spark ya, control ya. Jadi ini pakai penyalaan tadi ya, pakai busi ya untuk bensin ya. Kemudian ada uncontrolled combustion ya. Ini pakai hotspot. Kemudian ada normal combustion atau auto ignition. Jadi ini pembakaran yang auto ya auto. Nah, ini mengakibatkan knocking pada engine karena tidak uncontrol. Jadi apa namanya tiba-tiba aja munculnya sehingga ada ledakan atau detonasi. Lah ini yang namanya knock ya, knock. Kemudian bagaimana pada sistem penyalaan ya. Jadi setelah dikompresi ya, setelah langkah kompresi maka di ruang bakar itu akan mengandung campuran ya fuel udara. Jadi udara di sini langkah kompresi ini diharapkan sehomogen mungkin. Jadi kemarin kalau ada efek campuran. Jadi karena ada 2 media di sana fuel-nya. Kalau untuk biofuel ya, seperti biofuel itu kan sudah campuran ya. Kalau sudah campuran berarti melibatkan 2 media. Ya, kalau 2 media kan kalau belum bisa bercampur ya, ya gimana? Enggak bisa menyatu. Kalau nggak bisa menyatu, tidak homogen campurannya, sudah bercampur tapi tidak homogen. Maka kan akan terjadi lokal ignition, lokal seperti auto ignition tadi. Dan harapannya dibuat sehomogen mungkin. Caranya bagaimana? Mungkin ada treatment pada sisi apa? Intake manifoldnya, ya campurannya supaya ini belum lagi dengan udaranya ya. Jadi kan karena setiap pembakaran membutuhkan udara dan oksigen ya. Jadi masih bahan fuelnya. Jadi sehingga tentu banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi. Lah, spark dinyalakan ya, dinyalakan dan menyalakan ya. Jadi campuran ya dinyalakan pada daerah pembentukan apa namanya api yang sangat tipis di sini. Jadi dikasih pengapian ya, ada yang pengapian. Kemudian ada penyebaran dari combustion dan akan apa namanya terjadi campuran ya, campuran di sana. Kemudian di sini laju dari propagation untuk apinya. Jadi karena ada ruangan tadi, ada space-nya.
Jadi, kan ujungnya di sini dinyalakan di sini, kemudian ada, apa namanya, flame development, kemudian belum lagi flame propagation itu kan ada rambatan berapa milidetik atau berapa detik sehingga mencapai semuanya dan untuk menghasilkan sebuah, apa combustion. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Tentu oleh tekanan dan suhu. Jadi tidak lepas, dua itu, tekanan dan suhu itu yang mempengaruhi apa? Combustion. Nah, bagaimana dengan compression ignition engine atau diesel engine. Untuk diesel engine, jadi fuel-nya itu diratakan ya secara langsung eh, ke dalam silindernya. Kemudian akan dibakar dengan sempurna melalui tekanan kompresi melalui kompresi piston. Nah, ini salah satu contoh ya, foto ini dari visual dari sebuah kondisi compression ignition engine dengan swirl airflow. Jadi dibutuhkan swirling flow. Ya, ini dibangkitkan di mana swirling ini? Tentu kalau sudah di cylindrical-nya ya tidak bisa karena sudah statik. Yang bisa dibuat sebelum masuk ke silinder itu di intake manifold-nya. Karena di situ ada udara dan bahan bakar itu masuk di dalamnya. Sehingga untuk menjadi homogeneity-nya tadi tinggi, jadi dibuat swirling. Nah, impact-nya bagaimana? Ya itu tadi, kalau homogeneity-nya cukup tinggi, maka akan terjadi pembakaran itu lebih komplit, gitu ya, untuk mengurangi apa? Emisi. Untuk proses pada diesel combustion ya, diesel combustion ya. Jadi pembakarnya adalah spontan atau ignition ignition karena apa? Ada kenaikan suhu pada masing-masing reaktan. Jadi pada molekul dari senyawa di bahan bakar itu akan terjadi kenaikan suhu karena apa? Kenaikan tekanan. Nah, pemicunya pembakaran ini dipicu oleh pemanasan baik kompresi tadi tekanan ya dari campuran apa fuel dan udaranya. Nah, ini eh, penyalaan ini pada di random ya, secara random di dalam ada ruang bakar. Jadi ada ruang bakarnya itu kan dimulai dari bottom, ada head ya, silinder head, kemudian ada top bottom center, kemudian ada BDC ya, bottom dead center. Kemudian proses pembakarannya sangat cepat. Kemudian kalau cepat maka akan menyisakan terlalu cepat ya prosesnya, sehingga tidak semua akan terbakar, sehingga kurang lengkap. Nah, kalau kurang komplit, maka kan ada sisa fuel-nya. Jadi kalau sisanya dikemanakan? Menjadi exhaust ya, menjadi polutan. Jadi udara fuel ini combustion, kemudian nah di sini untuk formasi dari polutannya ini bisa diminimalkan ya, bisa diminimalkan dengan metode yaitu mengkontrol ya rasio air fuel, kemudian apa namanya spark timing waktu penyalaan, kemudian apa namanya mungkin dari desain geometrinya juga bisa mempengaruhi ya. Nah kemudian polutan ini bisa diminimalkan. Salah satu tekniknya pakai apa? Catalytic converter. Jadi pada exhaust ini dipasang semacam apa namanya? Nanti ada kaitannya dengan chemical ya, katalitik diserap gitu ya. Jadi tidak dikeluarkan, diserap nanti mengumpul. Jadi setelah mengumpul nanti dibuang ya, kemudian dipasang lagi. Ini semacam penyerap polutan ya, penyerap polutan. Itu catalytic converter. Ada yang ditanyakan? Diskusi aja enggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan diagramnya?
Jadi ini sudah kita temui di termodinamika ya. Jadi ketika ada proses, jadi kalau di internal combustion engine mungkin di spark atau di apa kompresi. Jadi pertama ada langkah hisap. Jadi ada intake, kemudian yang kedua setelah masuk intake, kemudian ada kompresi, gitu ya. Ada kompresi, kemudian ada langkah daya, ya. Kemudian ada langkah buang. Jadi ada langkah buang. Nah, hubungan ini dinyatakan dalam PV diagram, ya. Kalau yang ini dinyatakan dalam apa? Displacement ya, displacement perpindahan. Nah, eh, nah apa namanya? Kerja ini dinyatakan dalam sebuah luasan. Jadi kalau luasan daya dikurangi luasan kompresi yang ini nanti menghasilkan luasan net. Jadi net power atau network ini adalah integrasi dari sini ya, dari sini. Nah, kemudian ini akan menghasilkan kerja berguna. Jadi luas A1, A2, A1, A2 ini kerja berguna tadi. Jadi powernya A1 ya, powernya itu A1, kemudian A2-nya ini adalah kompresi kehilangan ya, kan butuh. Jadi ini membutuhkan kerja, ini menghasilkan kerja. Nah, LH-nya ini adalah A1 minus A2. Jadi ini powernya dikurangi ini. Nah, indicated power itu tidak bisa diukur langsung ya. Ini dievaluasi secara tidak langsung dengan mengukur break power dan losses. Jadi yang dulu-dulu mungkin sudah ada definisi itu, tapi kalau kita menggunakan indikator diagram, ya kita berdasarkan pada plot. Kita plot. Jadi kalau pada plot itu menunjukkan power itu dihitung dengan mengukur luasan area ya dalam diagram itu. Nah, ini dengan menggunakan planimeter ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi IMAP-nya juga. Kalau IMAP berarti net area diagram dibagi panjang diagram. Sebetulnya ini kan luas gitu ya. Ini kan luas. Kemudian dikalikan dengan sprint apa konstan pegasnya ya. Ada konstan pegas. Nah, satuannya ini bisa bar, bisa apa namanya? Pascal ya. Kemudian net diagram area mili sangat kecil ya, kemudian panjang diagram meter, kemudian spring konstan bar per meter, konstanta pegasnya kan piston ya, ada pistonnya. Nah, ini adalah planimeternya. Jadi ini adalah instrumen ya untuk menentukan area pada bidang 2 dimensi untuk menentukan eh, apa namanya parameter yang dihitung di dalam combustion ya di situ planimeter ya. Nah, kemudian nah ini hubungan yang combustion itu pada sudut berapa ya. Jadi eh, kalau total kan 360 ya. Kalau selama apa namanya gerakan mekanisme pada crankshaft ya ada sudut cranknya. Jadi dari TDC ke BDC, kemudian ke BDC lagi ke TDC. Jadi kalau dianggap datumnya TDC itu 0, topnya dari atas ya ini 0, kemudian selang ya melalui apa namanya putarannya kan 360.
saat 180 mencapai BDC ya, TDC kemudian ke BDC itu 180. Nah, ini menghasilkan kerja positif, kemudian satu sisinya menghasilkan kerja negatif. Nah, ini sebagai fungsi sudut cranknya. Ini bisa dievaluasi dari theoretical melalui hubungan di dalam pistonnya, ya, di dalam pistonnya. Nah, kemudian dalam PV diagram, kalau dalam indikator diagram tadi dengan planimeter ya, ini adalah PV diagram. Nah, ini untuk mengukur apa? Yaitu perubahan apa tekanan dalam silinder itu. Kemudian dinamakan indicated atau indikatornya. Ya, plot ini namanya indikator diagram ya. Definisinya dalam PV diagram ini tapi tidak dalam PV tapi dalam satuan panjang ya. Ini dalam satuan panjang, tidak dalam luas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau mau ngeplot, nah ini kan mendekati yang tadi ya. Jadi ada tekanan, kemudian ini volume gitu ya. Jadi PV nanti menghasilkan apa? Tenaga. Netnya itu adalah yang ada di dalam ini ya. Dari ekspansi dikurangi kompresi. Tekanan terhadap volume. Nah, kemudian jadi bisa juga plotnya itu ya, diagramnya itu ada dua bentuk ya, bisa PV diagram, bisa juga P grand angle, P theta diagram. Ya ini tergantung yang pakai yang enak di mana, menggunakan fungsi sudut atau fungsi volume ya, atau fungsi volume. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk aja. Nah, eh, apa namanya diagram pembakaran ya, indikator diagram itu akan menentukan total energi ya total energi sebelum diukur pada output shaft-nya. Jadi indicated tadi. Jadi kalau shaft itu sudah melibatkan nanti total dan karena ada break-nya ya. Jadi di shaft itu kan ada break-nya. Losses ya, ada losses. Nah, ini adalah sangat bagus sebagai pendekatan ya, indikasi dari proses untuk merubah panas ke dalam energi mekanik. Jadi langsung di indicated, tidak melibatkan di dalam shaft-nya. Dan akan ini memberikan apa fenomena pembakaran yang berkaitan dengan laju kenaikan tekanan, kemudian ada ignition lag atau ada delay ya, delay time ya, ada delay time. Nah, ini juga akan memberikan informasi mengenai losses ya. Ini losses ini terjadi karena ada ya break, ya gesekan. Dan ini dipakai untuk studi engine combustion, detonasi, tuning inlet, and exhaust manifold. Jadi pada inlet dan exhaust ini pentingnya karena berkaitan dengan performance ya. Tentu kalau inlet itu performance pembakaran, kalau exhaust nanti performance dari emisinya. Jadi pada sisi exhaust nanti bisa dipasang catalytic converter tadi untuk mengeliminasi ya, mereduksi emisi. Nah, kemudian ada engine indicating system. Kalau ini sudah melibatkan sistem yang ada di dalam sebuah engine. Nah, di sini ini adalah alat-alat atau device yang di dalamnya ada eh, apa namanya sensor tekanan ya. Kemudian ada piston displacement sensor, kemudian ada display device. Jadi ini adalah total ya, sudah global alat. Nah, eh, tipe engine utama yang ditunjukkan. Jadi ada piston indicator, kemudian balance diagram, elektronik indikator. Jadi semuanya ada. Jadi di apa namanya monitornya nanti di ini indikatornya ada.
Nah, kemudian ini untuk piston sama belen ini untuk mekanik ya. Jadi, ini untuk mekanik, kalau yang ini elektronik. Elektronik ini biasanya kurang pas ya kalau karena berkaitan dengan apa namanya? Untuk elektronik ini apa namanya? Ini mekanik, kalau ini elektronik. Yang dipakai yang sangat up to date ya. Jadi ini ya elektronik karena sensitivity untuk pembacaan angka-angkanya lebih lebih cepat ya, lebih cepat. Nah, ini adalah peralatan elektronik. Jadi instrumennya, jadi untuk elektronik indikatornya, ini bagiannya ada pressure pickup, kemudian pre-amplifying device, time-based recording device, dan ada display sirkuit. Jadi berapa komponen ini untuk menentukan bagaimana mendapatkan data mengenai performance dari sebuah engine ya. Jadi banyak sekali ya untuk device elektronik device-nya. Nah, ini adalah pressure pickup. Jadi ini adalah untuk mengukur tekanan ya. Jadi biasanya menggunakan pressure transducer ya. Dari pressure ini dihasilkan dari sinyal yang sebanding dengan tekanan, kemudian nanti dikalibrasi ya. Jadi menggunakan pressure transducer. Nah, ini menggunakan sebuah heat resistant piezoelectric kuat kristal bahannya ya. Jadi pressure transducer itu dibuat dari ini, heat resistant piezoelectric kristal yang menghasilkan apa? Sinyal bermuatan ya yang sebanding dengan tekanan silinder ya. Meskipun sangat kecil sekali tapi bisa diakses ya untuk mendapatkan data tekanan itu. Jadi karena sensitif sekali. Nah, ini adalah alat PT ya, pressure transducer. Kalau dulu saya menggunakan PT 100 ya. Ini enggak ada ya PT. Kalau di TUIN dulu saya menggunakan PT 100. Ada. Ini untuk mengukur tekanan. Nah, kemudian ini adalah pre-amplifying device. Jadi untuk amplifier itu kan penguat ya. Jadi mungkin untuk menguat sinyal supaya bisa ditangkap ya. Jadi dipakai untuk memperbesar sinyal ya. Eh, yang diterima dari apa? Peserta sehingga bisa didisplay. Jadi bisa dikuat atau booster kalau pada tekanan itu ya. Nah, ini nanti di osiloskop menampilkan vibrasi ya, bergelombang gitu dan dicatat ya. Jadi tidak langsung tapi ada penguatnya. Jadi untuk menampilkan supaya bisa dicatat di amplifier dulu kemudian time based recording device. Nah, ini pencatat waktu ya. Di sini adalah sangat kompleks bentuknya ya. Tapi simple, meskipun simple tapi sebenarnya kompleks. Nah, ini adalah apa namanya? Mencatat apa ya berdasarkan waktu ya, recording ya. Time based recording device. Ini mencatat waktu apa namanya? Time sebagai fungsi waktu ya. Jadi kalau ada gerakan dari TDC, BDC, nah ini spesifik posisi di mana saat tertentu gitu ya. Sehingga bisa diketahui dengan pasti fungsi keadaan, kemudian apa namanya kondisi pembakaran yang terjadi. Nah, ini tadi skemanya, jadi skema ada elektronik skematik, ini semacam bagan gitu ya, semacam bagan. Nah, sirkuitnya seperti ini, kalau display sirkuitnya. Cara mengambilnya,
Nah, ini bisa menggunakan sinar katoda oscilloscope, ya. Di mana sinyal tekanan ini digunakan untuk plat vertikal, ya, kemudian waktu dan posisi sinyal horizontal plat, hasilnya adalah PV diagram, PT dan P theta diagram. Ya, dengan semakin canggihnya teknologi, kemudian maka alat-alat ini ya sudah semakin canggih tentunya ya untuk mendata apa namanya kondisi ya. Nah, ini kan penting. Iya, kalau hanya di bis, kalau pesawat risikonya kan tinggi pembakaran fuelnya ya. Jadi kan kalau tidak ada alat ukur yang tepat, bagaimana bisa menjamin sesuatu bekerja secara normal, padahal kondisinya di atas, ya, kondisinya di atas. Ya, kalau hanya sepeda motor saja ya mungkin nggak sebegitu tingkat ketelitiannya nggak sebegitu tinggi, meskipun ya harus tinggi ya karena kan dipakai. Ya kan kalau yang di pesawat ini bisa menggunakan gas turbine. Ini gimana kalau tidak ada alat-alat semacam ini, gitu ya, melihatnya riskan. Ini sirkuitnya, rangkaian. Ada yang tanya kan? Nggak ada. Ini transducer ya. Jadi untuk mengukur tekanan kita sudah menggunakan transducer. Tapi kalau yang manual menggunakan apa? Manometer biasa. Jadi konvensional, ya, konvensional. Di alat-alat di lab. Nah, nanti dapatnya diagram adalah semacam ini. Ini fungsi sudut ya. Crane, angle. Ya, ada aktual data, kemudian ada fitting data atau di smooth data ya. Nah, ini pentingnya membuat sebuah plot karena untuk mengetahui apa karakteristiknya. Kanan, ini tekanan volume, kemudian ada yang ditanyakan sampai sini? Permisi Pak. Ya. Kalau dilihat yang dari grafik pressure dan terhadap sudut itu, berarti di mesin itu tekanan tertinggi itu setelah melewati TMA ya Pak? Dilihat dulu. Ini ya. Iya Pak. Atau mungkin grafik yang di ini yang sebelumnya yang lebih jelas itu Pak. Iya, ya. Ini. Nah dulu. Iya, Yang ada titik mati bawah, titik mati atas gitu ya. iya Pak. Di situ kan dilihatin bahwa proses ignition itu dilakukan sebelum mencapai TMA Pak. Nah, ini nih Pak. Eh, berarti Iya. kan ini mulai dari TMB titik mati bawah menuju TMA itu kan pressure-nya kecil ya Pak. Nah, begitu selesai dilakukan ignition atau pembakaran, nah peningkatan apa namanya tekanannya itu meningkat tinggi banget. Apakah itu faktor karena kan si pistonnya ini masih bergerak ke atas, dia masih berkompresi atau penyebab tekanan meningkat tinggi itu karena adanya ledakan itu Pak? Jadi ketika dikompresi kan tekanannya kan meningkat, ya kan? Tekanannya kan naik. Gitu Pak. Nah, yang ditanyakan tadi apa? Itu Eh, disebabkan oleh apa? iya Pak. Apakah sebelum menuju titik mati atas nih, titik mati atas tuh, itu kan langsung udah dilakukan pembakaran, Pak. Artinya tekanan meningkat banget itu karena adanya ledakan itu atau hanya karena masih faktor kompresi Peningkatan. dia menuju ke TMA, Pak? Nah, peningkatan nanti lebih tinggi sesaat sebelum mencapai titik mati terjadi pembakaran, maka dia dihasilkan dari pembakaran tadi kan terjadi pembakaran kan? Iya, Pak. Nah, sesaat itu menghasilkan tekanan yang tinggi kenaikannya. Nah, maksimumnya sebelum mencapai TDC.
Orbit itu. ini di sini. Maksimum kan ini ya. Oke, Pak. Baru nanti terjadi ekspansi ya tekanannya akan turun ya. Turun. Terjadi Oh, ekspansi. oh iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini bla 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 ini ekspansi. Hasil kerja positif ya, terjadi ekspansi. Kemudian apa lagi? Kalau kita punya lab gini ya senang sekali ya kita bisa melihat fenomena menguji BBM lah ya, menguji BBM. Saya punya hutang tatap muka enggak? Berapa kali saya enggak apa ngasih kelas online. Halo. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, ini masih kaitannya dengan tadi ya combustion. Nah, combustion proses itu terjadi pada waktu tertentu ya. Jadi ketika piston dan penyalaan ini akan dikaitkan dengan posisi dan waktu ya. Nah, kemudian periodenya pembakaran ini dikaitkan dengan apa? Ya, theta, jadi sudut tadi ya. Kemudian ini periode ya T ya. T. Nah, kemudian ada ID, kemudian T ini theta dibagi 6. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya putaran ya 360. Kemudian ini satuannya juga berkaitan dengan satuan RPM atau RPS gitu ya. Jadi ada 60. Nah, baik waktu combustion maupun sudutnya ini akan menghasilkan apa? Laju spesifik ya. Ini ya, kecepatan spesifik untuk engine. Nah, ini adalah variabel yang sangat simpel untuk mengevaluasi apa karakteristik dari sebuah engine ini punya spesifik speed-nya engine ya. Jadi spesifik engine speed. Coba dilihat dulu di sini nanti contohnya putaran ya. Misalkan engine speed-nya 2400 rpm ya. Kemudian punya span combustion span 25 derajat. Nah, ini akan memiliki waktu T itu 25 tadi theta tadi 6 kali N. N itu adalah rotation per menit ini tadi ya 6N theta ini waktu time ya. Ini span thetanya adalah dalam derajat ya. Nah, jika waktu pembakaran 3 M sekon ya, milisekon ya, milisekon itu berapa? Ada 0,0 mili ya, berapa? 0, berapa? 003 sekon ya. Sangat singkat berarti ya ini ya. Nah, sudutnya theta 6 TN, tetanya 6 bla 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 kali ini untuk menghitung itu. Ini contoh. Nah, sudut terbakar ya. Kapan? Di mana posisi sudutnya? Kalau dinyatakan dalam degree tadi, ini dinyatakan dalam burn angle ya. Sudut pembakaran yang didefinisikan sebagai sudut di mana crankshaft-nya itu berputar selama proses pembakaran. Nah, ini adalah jumlah derajat ya dari proses pembakaran yang terjadi. Ini dinamakan burn time ya, burn time. Kemudian umumnya nilai dari burn time ini adalah 25 derajat. Kemudian ini start of ignition. Jadi normal time itu seperti ini.
Kemudian kalau early ignition terjadi ini lebih awal, kemudian ini ada late, ada delay ya. Jadi ada penundaan pembakaran seperti ini. Lah masing-masing nanti akan menghasilkan angka yang berbeda-beda tentunya. Kalau early-nya nanti apa dampaknya, kalau delay-nya nanti apa kalau ada penundaan maka akan terjadi. Kalau terlalu awal ya. Jadi kenaikan tekanan itu akan naik dengan cepat, akan naik dengan cepat mencapai level yang tidak diinginkan ya sebelum TDC tadi, dan ini akan menunjukkan kerja ini akan terbuang dalam saat kompresi ya. Jadi kalau terlalu awal terjadi pembakaran ya. Kalau terlalu ditunda, delay terjadi, maka maksimum tekanan tidak ada, jadi tidak terjadi, tidak mencapai maksimum tekanannya. Maka akan kehilangan kerja juga untuk langkah kerjanya. Nah, kalau normal time, jadi ini adalah control ya, control combustion-nya, normal time-nya itu dari atas ya, ideal time. Jadi ideal time untuk ignition-nya, jadi padaring sampai 10 sampai 30 derajat ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi kalau di awal, jadi awal pembakaran juga tidak bagus, kalau tertunda juga tidak bagus. Ini adalah hubungan sama dengan tadi sudut-sudut, bagaimana ignition itu terjadi dengan hasil tekanan yang didapat seperti ini. Kalau pada sudut 41 maksimum bisa mencapai tekanan maksimum, di tekanan maksimumnya di sini, kemudian 31 turun, 21 itu di sini, 11 itu di sini, 1 degree itu di minus. Nah, kalau minus di sini, kemudian ya ini no ignition. Jadi kalau di sini itu tidak terjadi karena tekanannya sangat rendah sekali. Jadi tidak terjadi pembakaran. Nah, ada titik di mana BEP, base point ya. BEP itu base point operation. Itu ada titik di mana akan mencapai efisiensi maksimal. Ini combustion dan engine speed hubungan. Jadi kalau dihubungkan untuk combustion dan putaran engine, actual spark timing-nya ini untuk ditentukan oleh tipe bahan bakarnya itu apa gitu ya, kan macam-macam ya, bisa diesel atau bisa bensin, kemudian geometry engine, jadi ini ruang bakarnya bagaimana, kemudian ini adalah tadi spesifik engine speed-nya. Jadi ini yang menentukan. Jadi dengan memperhatikan engine speed, ini bisa dilihat. Jadi pembakaran itu terjadi lebih cepat pada N lebih tinggi karena percampuran lebih bagus ya, mixing untuk fuel dan airnya. Kemudian ada juga berbagai campuran di dalam motion yang ada karena turbulen ya. Kalau motion berarti campuran ini ada turbulennya di dalam silindernya. Kemudian real time untuk proses combustion itu turun karena RPM rotation putarannya itu meningkat. Nah, ini ada karena ada campuran yang bagus ya, karena turbulen aliran ya, efek turbulen tadi ya. Turbulen, kemudian real time for engine cycle akan turun karena naiknya RPM. Kemudian dari sini, dari 1 dan 2 ini, burn angle-nya akan tetap sama karena time faktornya menyamakan kedua faktor ini. Jadi pembakaran itu terjadi lebih cepat pada putaran yang lebih
tinggi. Nah, ini disebabkan oleh apa? Campuran yang lebih bagus. Dan kemudian ada mesin campuran yang ada di dalam silinder. Oke, contoh saja. Ada yang ingin tanyakan? Nah, kemudian variasi ya, cycle to cycle variasi. Jadi variasi apa? Ini kan tadi fungsi waktu ya. Jadi ini fungsi waktu. Dilihat di sini ada TDC-nya, top dead center-nya. Kemudian ada tekanan maksimumnya di sini. Nah, kalau dilihat di sini sebab-sebab adanya variasi proses pembakaran yang mungkin ada di geometrinya ya, intake system-nya, evaporative cooling-nya, fuel properties-nya, kemudian ada EGR, exhaust gas, exhaust gasnya, kemudian ada throttling-nya, fuel injeksi, indikator diagram spark discharge, dan burn time. Jadi kalau pada aktual operation, asumsi yang dibuat secara teoretikal itu dievaluasi atau mengevaluasi ya untuk proses pembakaran yang ada di dalam ini tidak bisa dipakai ya karena beberapa alasan ya. Jadi karena ada uncontrolled effect yang menyebabkan terjadinya variasi pembakaran. Ini kan sudah ya. Jadi kalau pada pengoperasian karakteristik untuk engine, untuk proses combustion-nya, jadi kondisi operasional ya untuk efek yang sangat signifikan ya pada proses pembakaran ini adalah tekanan ya. Jadi tekanan kemudian suhu. Jadi tekanan dan suhu itu saling satu famili melekat ya, satu famili melekat. Idle engine. Kalau idle itu Anda menyalakan memanasi warming ya. Jadi warming, idle itu kalau menyalakan engine tapi tidak melakukan gerakan atau diam. Itu idle, kondisi A, idle. Ini nanti kamu baca sendiri lah. Nah, ini PV diagramnya. Kalau ini dual, jadi kalau ini dual, aktualnya seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Masih banyak ya? Masih banyak. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada ya kuliahnya sampai itu dulu, nanti kita review lagi ya. Saya masih punya utang 1 atau 2 kali ya. Jadi nanti kita waktunya kita pakai untuk sebagai mereview aja. Halo? Cukup ya. Jadi kelas untuk pagi ini cukup sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Dan sekian saja saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.